lebih spesifik gitu Oke, ya. ya. Terima kasih Heeh. Pak atas. Mm-mm. Nah, nanti dari Excel gitu ya di independent practice bakal lebih clear tuh. Ya kan? Kalau bisa ada proyek yang mereka kan di Excel itu kan berbagai gitu ya, berbagai ide bisa kita coba lakukan di sana gitu. Misal buat apa. Nah, di independent practice nanti Ibu bisa tentukan tuh temanya apa di Excel gitu. Ada pengolahan data apa gitu ya, dikasih studi kasus gitu. Di independent practice ada tema gitu ya. Ibu memberikan referensi datanya, mereka yang mengolah gitu ya di independent practice. Bisa juga kayak gitu. Sehingga ada proyek yang lebih spesifik juga yang bisa mereka kerjakan sehingga mereka merasa pembelajarannya lebih bermakna karena mereka tahu bahwa apa yang mereka kerjakan tuh punya tujuan, punya konteks yang lebih jelas gitu loh sehingga manfaat yang mereka dapatkan juga bisa lebih tahu gitu, ngerti. Nah, tentunya dari proyek ini nanti di guided practice dijembrengin tuh. Nah, di sini kan Ibu sudah ini ya, sudah menjembrengkan juga tuh ada fungsi sum, fungsi max and min. Nah, itu bisa lebih didetailkan lagi. Misalnya tadi pengolahan data apa gitu ya. Sehingga apa nih modal kognitifnya, rumus-rumus apa yang digunakan. Itu detail di situ dimasukin ke guided practice. Bisa dari sum, mean, atau apapun lah gitu ya, conif dan sebagainya atau lookup, VLOOKUP kayak gitu-gitu. Dan bisa Iya, Pak. diberikan studi kasus juga, ada lembar kerjanya, ada LKS-nya. Mungkin saya percaya Bu Sepi juga pasti bekerjanya by LKS juga ya. Iya. Teknologinya terlihat di mana untuk kerangka Bu Sepi? Di spreadsheet, Ibu. Ya, Bu Sri ya. Nah, baru nanti di direct instruction, di situ ada penjelasan tentang studi kasusnya, boleh gitu ya, tentang pengolahan data apa yang mau dibahas nih, gitu ya. Dan kenapa itu penting untuk dibahas di Excel, misalnya kayak gitu. Dan dikasih juga teori tentang fungsi-fungsi tadi ya, ada sum dan sebagainya. Gitu. Ini udah bagus banget. Saya juga udah bilang ke Bu Sepi ini detail sekali dan cukup luas juga gitu ya. Ternyata 30 kali pertemuan luar biasa sekali. Tapi saran saya, Bu Sepi juga bisa membuat modul ajar yang kecil-kecil. Misal tadi Excel juga dipisah gitu ya. Word juga dipisah. Dan masing-masing itu ada proyek-proyeknya mereka sendiri yang mereka bisa ngerti tentang konteks yang bisa mereka selesaikan gitu masalahnya. Gitu Bu Sepi ya. Iya, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih juga Bu Sepi. Oke, ada rekan-rekan dari yang lain juga? Kemarin lagi. Di sini ada beberapa hal yang menarik memang ya. Mana ya? Pak Nikolas. Oh iya ya, kursi ergonomis. Pak Nikolas ada Pak Nikolas? Boleh on mic juga? Mau? Ada Pak Nikolas kah? Kemudian eh mana ya kemarin ya? Halo? Pak Nikolas ada? Oke. Saya tuh kemarin sempat lihat yang pameran-pameran itu mana ya? Saya lupa deh. Itu saya menarik banget gitu untuk kita bisa mm-mm. Bentar. Ya, ini juga blockchain wah luar biasa banget nih Pak Ahmad Hudori ya. Saya bacanya agak keleyengan Pak. Oh ini Bu Maharsi. Oh tapi nggak ada Bu Maharsi mungkin ya. Wah ini bagus banget nih. Jadi eh dia pengen bikin pameran gitu. Jadi ada aplikasi namanya Kohom gitu ya. Aplikasi berbasis 3D interior gitu. Ini menurut saya keren banget. Feedback yang saya kasih juga oke gitu ya. Di mana dia luar pembelajaran adalah mahasiswanya pengen diminta untuk merancang 3D display gitu ya menggunakan Kohom. Di mana di hooknya dia tampilkan YouTube, ada tujuannya meningkatkan kesadaran mahasiswa mengenai pentingnya tata ruang pameran, kemudian juga mendapatkan pengalaman dari penonton tadi gitu ya dari YouTube tadi. Di direct instruction ada teorinya tentang color wheel, ada interaksi dua arah di situ, kemudian nanti dilihatkan Pinterest untuk referensi mahasiswanya, ada desain-desain ruang gitu ya. Kemudian di guided practice, si mahasiswanya disuruh berpasangan membuat posternya, kayak gitu berdasarkan ide-ide yang sudah mereka dapatkan, sudah mereka pelajari. Kemudian di independent practice baru deh mereka menggunakan si kohomnya tadi.
untuk membuat ruang pameran 3D yang sudah mereka buat gitu ya. Nah, tapi memang ada banyak juga nih yang saya feedback gitu ya, banyak sekali. Karena ini kurang mendetail sebenarnya. Jadi di direct instruction itu harus dijelaskan. Kalau emang mau ngejelasin tentang color wheel, apa aja yang perlu dijelaskan dari color wheel itu. Gitu. Kompetensi-kompetensi apa aja yang perlu masuk. Dan kalau misalnya tadi melihat referensi Pinterest, tema seperti apa yang perlu masuk gitu loh. Ada berapa banyak gambar yang harus mereka lihat gitu. Barangkali ada referensi-referensi tertentu yang harus masuk, itu juga harus dilampirkan juga. Kayak gitu di guide praktis juga sama nih. eh Ya, ada LKS. Kalau misalnya mau dibuat LKS, LKS-nya seperti apa? Kalau mereka disuruh buat poster, posternya harus kayak gimana? Ada spesifikasi minimal nggak? Kayak gitu. Nah, itu harus dijelaskan juga di kerangka ajar tentunya ya. Sehingga mahasiswa nggak bingung gitu ketika misalnya membuat guide, mereka mengerjakan si guide praktisnya ini. Intinya itu, dan di Kohom juga sama. Ini belum dibahas juga nih di direct instruction. Kohom ini seperti apa? Sebenarnya aplikasi apa? Kayak gitu. Jangan sampai ada tiba-tiba pengetahuan yang baru gitu kan yang nggak dikenalkan di direct instruction. Kayak gitu ini perlu dijelaskan di direct instruction. Dan di guided practice pun juga harus ada pengenalan si kohomnya gitu, minimal ngasih referensi YouTube-nya, tutorialnya seperti apa. Gitu dikenalkan mungkin di situ tools-tools pentingnya yang akan digunakan nantinya sama mahasiswa gitu ya. Itu bisa di guided practice itu baru nanti mereka di independent practice bisa mandiri. Tapi tentu gitu, ini juga nggak bisa dilepas gitu aja, perlu ada LKS-nya juga. Gitu. Jadi ini idenya bagus banget, tapi mungkin perlu pendetailan-pendetailan lagi. Seperti itu ya. Terus apa lagi ya yang menarik ya? Sebenarnya ada juga nih yang dari TK ya, kemarin seru banget tentang apa ya, 4 sehat 5 sempurna kalau nggak salah. Yang Pak Ditya ya. Wah ini bagus juga nih. Mengenal sayuran masakan 4 sehat 5 sempurna nih keren banget juga nih. Pakai Canva Mister Point PowerPoint doang ya. Saya sempat ngasih feedback juga nih ke Pak Ditya nih. Eh, Intinya adalah coba pakai teachable mesin Google gitu ya. Itu bisa misalnya itu belajar AI juga tuh. Jadi nanti si anak-anaknya disuruh nge-scan gitu ya, nge-scan gambar sayur asem misalnya atau sayur bayam di Google Teachable mesin itu sama nanti makanan-makanan yang dianggap nggak sehat gitu ya. Terus nanti si gambar-gambar tadi ditunjukkan lagi nanti ada keterangan sehat, nggak sehat. Jadi anak-anak tuh bisa, oh ini tuh nggak sehat ya, ini tuh sehat ya gitu dari gambar-gambar yang sudah mereka masukkan gitu. Itu seru banget. Tapi kalau misalnya Pak Ditya ini pakai metodenya itu kemarin kalau nggak salah dia disuruh kayak jadi chef gitu kalau nggak salah. Pakai Canva ya dan Mister Point apa PowerPoint ya gitu. Nanti wrap-up-nya si Pak Dityanya jadi apa ya jadi juri gitu ya. Jadi chef Juna ya. Seperti itu. Oke, gimana Bapak Ibu ada yang mau coba sharing lagi di sini? Saya kasih kesempatan satu orang lagi nih yang sudah buat yang di sini. Kan tadi ada Pak Bobi, ada Bu Sepi, di sini ada Pak Nikolas, kemudian ada Bu Maharsi, ada Pak Abu Pujihartono juga, Pak Ahmad Hudori mungkin? Ada Pak Ahmad Hudori, ada Bu Rinandita Wikansari juga. Ya, ada Pak Reski. Oh, boleh boleh Pak. Pak Ahmad Hudori ya? Iya, Boleh Pak, sharing nih Pak buat pembelajaran rekan-rekan yang lain ya Pak. Gimana nih Pak? sharing cara buatnya atau gimana Pak ini Pak? Betul, betul. Jadi dari Pak Hodori, gimana Pak Hodori membangun ide gitu, kenapa blockchain ini dipilih, kayak gitu. Terus gimana Pak Hodori itu membuat kerangka ajarnya. Oke, baik-baik. Terima Mm-mm. kasih kesempatannya Pak Reski. Izin ya Bapak Ibu ya. Ini tanpa menggurui, tanpa mengajari, ini cuman berbagi saja pengalaman bahwa ya ini sebenarnya eh, disertasi, topik disertasi saya adalah tentang blockchain. Jadi ya lagi get-getnya belajar ini gitu loh Pak Reski. Jadi kebetulan yang mirip-mirip dengan starter pack
tentang blockchain itu yang saya ajukan virtual tentang virtual tour. Nah, itu kan masih dalam konsepnya dunia Web3, ya blockchain, ya VR, AR dan sebagainya itu kan masih di dalam naungan Web3. Nah, jadi saya pikir bahwa di Indonesia ini masih sangat awam tentang blockchain, sementara di luar sana orang sudah menjadikan blockchain ya santapan sehari-hari gitu. Bahkan di dalam transaksi pembayaran sehari-hari pun itu sudah menggunakan cryptocurrency. Jadi ya masih terdengar ya Pak Reski ya suaranya. Aman Pak, aman Pak. Memang ya. Ya jadi ya memang saya pikir akan sangat disayangkan jika Indonesia sekali lagi cuman jadi penonton aja gitu. Nah, bahkan di kampus saya sendiri itu belum ada gitu mata mata kuliah khusus tentang blockchain. Makanya saya sekalian membuat eh, modul ajar atau RPS gitu kan tentang namanya blockchain enterprise seperti itu, Pak Reski. Jadi ya kebetulan ada kolom-kolom yang sudah disiapkan di sini kayak teknologi utama gitu kan tujuan pembelajaran. Nah, ini sejalan dengan RPS yang saya buat itu semuanya ada di apa namanya? Di spreadsheet itu di bagian lampiran itu bisa diklik aja itu nyambungnya ke drive yang saya kumpulkan untuk mengajar tentang blockchain ini gitu Pak. Jadi Bapak Ibu juga bisa ngeliat tentang apa sih blockchain itu gitu kan. Terus juga di bagian kolom guided practice itu Bapak Ibu juga bisa ngecek tuh ada website yang saya kembangkan untuk belajar tentang blockchain ini kalau mau belajar-belajar itu namanya Learn3. Nah, di situ tinggal kayak ada belajar dengan menggunakan AI, belajar dengan menggunakan modul pembelajaran gitu, ada latihannya juga. Jadi sedikit banyak bisa membantu Bapak Ibu untuk belajar tentang blockchain itu sendiri. Jadi kurang lebih ya seperti itu Pak Reski. Oke. Mungkin boleh diceritain secara storytelling juga nih Pak. Di hooknya Mm-mm. kayak gimana, direct instructionnya kayak gimana, sampai wrap up tuh seperti apa kalau misalnya ini mau dikemas sebagai pembelajaran nih. Oke, jadi ya eh, minimal secara hook kita mengejarkan dulu nih Pak, mengenalkan apa sih blockchain itu kan. Jadi sementara ini masyarakat kita cuma taunya ya blockchain itu Bitcoin, blockchain itu cryptocurrency, padahal jauh lebih besar daripada itu gitu. Hmm. Nah, blockchain itu ibaratnya suatu buku besar yang bisa dilihat sama semua orang. Semua orang bisa mengaudit, semua orang bisa mengecek apa aja transaksi in and out yang ada dari blockchain itu sendiri. Jadi untuk dimanipulasi itu pun akan sangat sulit sekali karena harus apa namanya membutuhkan persetujuan dari orang-orang yang bisa membuka ledger atau buku besar ini tadi. Jadi ya secara prinsip keamanannya terjamin, secara transparan. Apa aja yang kita lakukan, apa aja yang kita beli, apa aja yang kita jual, nah itu bisa dilacak dan diaudit bersama-sama. Itulah konsep dari blockchain. Nah, lebih luasnya lagi, ternyata blockchain itu bisa menggantikan eh, kayak studi kasusnya di Estonia itu eh, mereka sudah nggak lagi menggunakan ID atau KTP itu yang menggunakan KTP kartu tanda penduduk seperti halnya kita seperti itu, Pak. Jadi mereka cukup menggunakan ID namanya DID, Decentralized ID, di mana ID itu yang mereka gunakan untuk belanja, untuk mereka memverifikasi bahwa mereka penduduk asli Estonia, mereka mau ke luar negeri, mereka membuat paspor menggunakan DID itu. Jadi kalau kita ngelihat sekarang IKTP kita itu kan katanya menggunakan elektronik, menggunakan chip. Tapi apa-apa urusan kita masih menggunakan fotokopi KTP. Jadi Hmm. elektroniknya di mana KTP kita gitu kan? Kalau memang ada elektronik ya harusnya tinggal di-scan aja gitu. Nah, jadi Oh. kalau menggunakan KTP, kita foto selfie menggunakan KTP itu kan rawan dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak dikenal. Tiba-tiba nama kita masuk di pinjol misalnya seperti itu kan, padahal kita nggak pernah mendaftar.
Iya, Ya, karena iya, foto iya, iya. kita tadi itu ya tersebar kemana-mana. Sementara orang luar itu cukup menggunakan decentralized ID yang menggunakan blockchain tadi. Mau apapun Mhm, ya tinggal ID itu. Semuanya sudah ada mhm, data kita semua di situ. Jadi ya mhm, mhm, nggak mungkin bisa disalahgunakan, nggak mungkin bisa dimanfaatkan secara curang oleh orang lain gitu. Jadi ya mhm, memang mhm. hook itu yang pengen saya kenalkan ke mahasiswa, Oh, menyadarkan bahwa penting banget loh blockchain ini untuk kita pelajari. Orang udah oh, membuat alurnya dari A sampai Z, kita mhm. sampai sekarang itu masih kayaknya baru pernah dengar itu blockchain itu apa gitu ya. Apalagi mau belajarnya gitu kan. Saya juga baru Mendengarnya dengar aja lagi, baru Pak. sekarang gitu kan. Saya juga baru dengar sih, Pak, jujur. Iya, gitu sayangnya di situ, Pak. Nah, Ya, ya jadi berarti dari hook itu membuka ya, membuka mata ya iya, di hook itu benar. ya. Heeh, Benar, Pak Rizky. berarti direct instruction menjelaskan apa tuh teorinya blockchain Iya, gitu atau gimana? benar, benar. Mhm, 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 Jadi mhm. kalau cerita sedikit lagi, kalau tentang disertasi saya itu di blockchain menggunakan pariwisata, Pak Rizky. Di mana idenya orang yang datang ke tempat, kebetulan saya itu ada di Palembang, misalkan orang datang ke wisata ke Palembang, jadi eh, orang sudah bisa membeli paket tour dari awal, misalkan dia membeli pesawat, tiket hotel, naik bus ke restoran, beli oleh-oleh, sampai pulang lagi menggunakan pesawat, itu bayarnya di awal. Dan setiap dia datang ke tempat eh, yang dituju, itu uangnya langsung masuk ke tempat masing-masing ya, hotel ke hotel langsung, ke restoran Mhm, restoran langsung. Jadi nggak ada middleman, nggak ada biaya yang ditutup-tutupi, turis mhm, pun merasa aman karena mereka sudah tahu budget yang mereka keluarkan dari awal gimana. Dan hotel, restoran juga aman karena duitnya langsung masuk saat itu juga saat tamu tadi datang ke tempat mereka gitu. Nah, itulah konsep blockchain itu sebenarnya Pak Reski luar biasanya. mhm, mhm, mhm. Ini saya juga jadi belajar hal baru nih, Pak. Iya. Apalagi soal pariwisata ya, yang sangat rawan Nah, sekali ya. makanya nyambungnya tadi ke starter pack dari SFI kan yang masalah virtual tour itu kayak belajar. Nah, itu bisa kita kembangkan nantinya. Kalau kita tur itu nggak perlu langsung ke Paris untuk ngelihat Menara Eiffel gitu, nggak perlu langsung ke Roma untuk ngelihat apa namanya Colosseum gitu kan? Mhm, Atau mhm, kalau misalkan mau eh, pariwisata religi, nggak perlu umroh. Kalau misalkan belum ada kesempatan ya mhm. bisa gitu loh untuk tawaf gitu kan di sekeliling Ka'bah gitu Wah, dengan menggunakan virtual reality ini gitu. betul betul. Menarik banget sih, Pak. Ini kalau ditawarkan dalam pembelajaran ya. Iya benar Pak. Mhm, mhm, mhm. Minimal Berarti kan ini anak-anak sekarang kenal dulu lah bahwa ada teknologi mhm, seperti ini gitu loh. Masalah mhm, siap mhm. nggak siapnya itu balik lagi ke pemerintah kita nyiapin infrastrukturnya, Pak. Aduh, itu dia. Kalau ngomongin pemerintah suka agak, aduh, Iya, itu dia. masalahnya kita mau maju, Pak. Kita masih 4G, sementara orang sudah 5G kan. Jadi ya tinggalan gitu, Pak. Oke, oke. Berarti ini di Garet praktisnya mereka langsung nyoba apa nih aplikasinya kah Ah, atau kalau apa, Pak? dari SFI kemarin kan ada website yang bisa dituju untuk apa namanya dengan menggunakan code space ya Pak ya. Jadi Mhm. kemarin diajarkan coding tentang cara membuat virtual reality mereka sendiri. Terus kemarin juga saya ajarkan tentang cara membuat akun di metaverse di Meta Pak di Facebook. Jadi khusus Facebook itu kan lagi gencar-gencarnya membuat game, membuat apa namanya entertainment itu kan menggunakan VR gitu. Jadi ya mengenalkan di situ. Nah, hubungannya dengan blockchain, nanti setiap transaksinya di sana itu pembayarannya dengan menggunakan blockchain gitu. Jadi ya, yang website yang saya buat itu, yang LearnTree itu untuk belajar. Jadi saya ngajar ke mahasiswa dengan menggunakan aplikasi yang saya buat itu tadi, Pak Reski. Karena memang dari kampus ya belum menyiapkan modulnya aja belum ada gitu kan. Cuman ini karena saya kebetulan disertasi lagi mempelajari ini, jadi ayolah coba sekarang sekalian gitu buat untuk mahasiswa gitu sih Wah, Pak. mantap. Jadi momentum ya, Pak ya. Iya benar Pak, dari momentum. Ya, ya berarti mahasiswanya atau peserta didiknya masuk ke website yang Learn3 itu untuk mengeksplorasi gitu ya. Tentang Iya, blockchain yang ada di website itu ya. benar. Prosedur seperti apa, cara buatnya gimana gitu ya. Jadi ada lima modul, lima widget AI atau lima atau enam widget AI yang saya siapkan juga Pak. Jadi mau tentang blockchain tentang ini ada AI-nya, mau blockchain tentang ini ada AI-nya. Jadi mahasiswa pun ya nggak merasa bosan gitu kan karena dia chattingnya dengan AI gitu Pak Reski. Walaupun saya lagi Hmm. nggak bisa ngajar ya dia belajarnya dengan menggunakan AI gitu mahasiswanya.
Dan itu sudah tersedia di website yang Bapak Di sudah ya sediakan itu ya. sudah Wah, built-in di website itu Pak Rizky. luar biasa. Luar biasa. Jadi ada kemandirian ya akhirnya ya. Bapak Benar, benar-benar fasilitator aja berarti ya. benar Pak. Ya fungsi kita guru atau dosen itu kan sebenarnya cuma penengah aja Pak. Sisanya kemauan dari mahasiswa atau siswa itu sendiri mau belajar apa enggak gitu. Mantap sih Pak, mantap sih Pak. Berarti di independent practice mereka disuruh buat proyek apa berarti Pak kalau guided Proyek, practice seperti betul itu? Pak. Proyek Mm-mm. nanti mereka bikin aplikasi blockchain sendiri Pak. Oh, wow, 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 Jadi wow. nanti akhirnya saya bikin ala-ala sertifikat lah Pak gitu. Ada certificationnya. Kalau Oh, lolos dapat nilai A gitu kan. Cuman biar lebih mereka semangatnya ada sertifikatnya gitu loh. Kalau mau ya selesain gitu kan. Kalau enggak cuman mau nilai di kelas aja ya nggak apa-apa, nggak perlu gitu kan. oh, Walaupun nggak bisa dipakai untuk ngelamar kerja ya minimal mereka bangga lah bahwa modulnya selesai gitu Pak. Iya. hmm, berarti targetnya dari proyek yang mereka buat ini, outputnya mereka bisa ngedeployment aplikasinya atau gimana? Iya, benar Pak. Jadi itu tadi Pak, saking luasnya blockchain di game bisa, belajar tentang musik bisa gitu. Jadi arahnya ke blockchain semua. Bikin sosial media sendiri bisa, bikin Hmm. e-commerce sendiri bisa, semuanya berbasis blockchain. Oh, Itu sayang banget Pak kalau kita banyak anak didik kita nggak tahu itu sayang. oh, wah, keren banget Pak. Nah, saya mungkin agak teknis ya Pak ya. Kebayangnya Ah, berarti kalau misalnya gitu, independent practice-nya mereka sendiri-sendiri atau berkelompok tuh? Karena kan mungkin cukup berat tuh ya kalau dikerjain sendiri atau gimana menurut Bapak? oke. Jadi kalau yang dari eh kok boleh nggak saya share screen ya Pak ya? Oh, Atau boleh banget. Boleh boleh banget, ya? boleh banget, boleh, boleh. Ini kayaknya banyak teman-teman juga yang mau tahu nih Pak soal blockchain nih Pak. Jadi sekalian juga. Jadi jangan saya ngomong aja dari tadi kan tanpa tanpa ada Boleh, boleh. buktinya Gimana gitu. Pak? Boleh. Bisa share screen kah? Oh ya bisa Pak. Bisa ya. Silakan Pak. Nah ini Pak Reski laundry-nya. Jadi di tampilan pertama nih AI Playground ya. Oh ternyata ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah ada 6 ada 7 lah. Metode belajar menggunakan AI. Jadi ya tergantung kebutuhan mereka. Pengen belajar apa dulu karena tadi Pak Reski kan menyinggung komputer itu luas bahwa belajarnya juga nggak bisa kita paksakan mau bisa ini bisa itu semua gitu kan kita harus fokus mau kemana Mm-mm. jadi seorang ahli programming ya nggak bisa adanya juga ahli jaringan gitu kan dia harus fokus kemana gitu kan jadi Betul, betul. sama konsepnya dengan blockchain nah misalkan di sini ada tentang blockbot misalnya ada tentang blockchain nah ini ada error ternyata ada block tutor ini tentang belajar ini belajar tentang konsep DAO ya. Terus ini ada tentang DAO, tentang voting. Jadi minimal mereka tahu dulu teori-teori dasarnya apa. Jadi mereka bisa menyimpulkan, oh kayaknya aku lebih senangnya blockchain itu di bidang ini gitu loh. Nah ini terus mereka bisa take quiz sendiri. Ini tentang LP simulator. Jadi mereka Bapak Ibu juga kalau mau tes-tes boleh gitu ya. Ini ada kuisnya juga, ada 100 pertanyaan, ada esai, ada pilihan ganda, nanti keluar badge, keluar kayak lencana gitu, model-model SFI gitu, Pak. Terus ada research dan sebagainya. Nah, lalu di sini, di mode pertama, Blockchain 101, ada teori, ada video, saya siapkan, ada audio. Jadi, kalau sudah lolos yang konsep satu, bisa lanjut ke dua dan ketiga selanjutnya. Udah kayak SFA ya Pak ya, udah kayak professional Iya, development ya. benar, Pak. Ada token lab, mereka bikin token sendiri gitu kan. Jadi ya Heeh. masing-masing ini nggak mesti dilakukan semua Pak. Maunya mereka aja mau yang mana gitu kan. Ini bikin Mm-mm. smart kontraknya, terus ya terakhir yang di sini, nah ini yang bikin aplikasi sendiri gitu, di Oh, app builder gitu. ini jadi independent practice nih di tahap ini berarti ya. Benar Pak. Nah, jadi mereka bisa Hmm. bikin sendiri kan, bisa menggunakan template bisa, terus mereka kembangkan sendiri atau mau bangun dari nol bisa gitu kan. Terus tinggal Mm-mm. konekin nanti. Nah, yang pasti mereka harus punya wallet dulu Pak Reski. Wallet. Wallet ya, Oh. wallet untuk apa namanya?
cryptocurrency-nya gitu kan. Iya, 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 iya. Nah, habis Wah, ini itu mah udah tersedia banget berarti ya, Pak. iya sertifikasi nanti tinggal diklaim di sini apa yang mereka sudah ini klaim-klaim gitu. Keluar Wah, nanti sertifikatnya. ini mah udah kayak jadi program sendiri nih, Pak. Ya, karena Luar ini masih biasa. masih tahap untuk di kelas, Pak, masih banyak bugnya juga sih sebenarnya. Mm-mm, Tapi ya untuk apa mengenalkan ke mahasiswa bahwa blockchain itu bisa gini loh ternyata ya ini cukup lah gitu loh. mm-mm, Cuman kalau mm-mm. untuk produksi keluar kayaknya belum siap Yap, saya, Pak. ya, ya, ya. Ya Heeh. itu juga perlu perlu mungkin suntikan dana juga, Pak ya, untuk Ah, pengembangan ya. iya, masalahnya ya kerja sendiri itu ya sulit, Pak. Ini cuman karena hobi Eh, aja lah. Iya, mungkin saya asik. stop sharingnya, Pak ya. Ya, Baik, ya, kembalikan ya. ke Pak Reski. Ya, terima kasih banyak Pak Pak Hudori ya. Wah, sangat inspiring Iya, sekali Pak. sama-sama, Saya, Pak. uh-uh. Semoga membantu, Bapak Ibu. Ya, saya juga jadi dapat ilmu baru nih dari Pak Hudori ya, luar biasa sekali ya. Jadi saya juga dapat kerangkanya nih dari yang awal blockchain itu apa gitu kan. Terus belajar juga komponen-komponennya, item-itemnya, tata caranya, prosedur dan sebagainya, direct instruction-nya sudah ada, guide praktisnya tinggal coba. Bahkan si mahasiswa juga didorong buat bikin aplikasi sendiri gitu ya. Dan lebih daripada itu, Pak Hudori pun juga sudah membuat sertifikatnya gitu ya, yang ala-ala ya. Dan Iya, itu ala-ala lah, penting. Pak. Iya, Pak. Penting Pak karena kita butuh sekali apresiasi gitu ya. Iya, iya. Jadi ya Mm-mm. konsep gamifikasi itu penting, Pak, untuk anak sekarang buat mereka tetap engage kan ke kita gitu. Mantap, 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 mantap. Iya Pak, Mm-mm. semoga itu nantinya bisa dibuat lebih rapi dan bisa diterapkan gitu ya di kelasnya Bapak gitu. Atau mungkin juga nanti ada Bapak Ibu yang juga boleh kalau misalnya mau dapat sharing juga bisa ya Pak ya soal blockchain ya Pak ya. Bisa mengakses itu ya berarti ya langsung ya. Boleh, Pak. Silakan mau WA langsung juga boleh kalau mau tanya-tanya. Silakan. Boleh nih Bapak Ibu guru ya. Kalau misalnya mau yang berjejaring nih langsung Pak Khodori ya. Ada di grup gitu ya, tinggal dicari saja ya. Nah, mungkin ada Bapak Ibu guru yang mau ngasih feedback atau mungkin mau tanya nih. Ada nggak kira-kira nih? Boleh nih, saya fasilitasi nih. Ada nggak kira-kira? Oke. Kalau nggak ada, terima kasih sekali ya Pak Khodori ya. Paling nanti di feedbacknya mungkin nanti saya menyusul ya Pak ya. Ada beberapa mungkin di situ kayak pengelompokan teknis, terus asesmen gitu. Mungkin itu juga harus masuk juga karena apalagi mungkin dimulai dari mahasiswa yang awam dulu gitu ya. Nanti mungkin perlu juga ada asesmen dan lain sebagainya gitu ya. Nanti saya akan tulis juga di feedback ya. Oke, terima kasih. Nah, ini dari yang sudah Bapak Ibu buat sebenarnya saya pengen memberikan template gitu ya untuk modul ajar sesuai dengan standarnya Intel SFI. Boleh Mas Doni di-share screen lagi? Yang mana? Slide, yang slide. Mm-mm. Mm-mm. Oke. Nah, saya mau sedikit sharing nih. Ini mungkin berbagi juga sedikit aja ya. Jadi dari apa yang sudah Bapak Ibu buat, gitu kan harapannya sebenarnya kita pengen karya kita bisa diupload gitu ya, bisa diupload nih di website Intel SFA itu kan ekspektasinya itu goals akhirnya sebenarnya gitu. Walaupun itu bukan goals pelatihan gitu ya. Batasan pelatihan ini adalah hanya mendampingi Bapak Ibu untuk bisa membuat modul ajarnya saja. Tapi untuk kita bisa langsung upload kan berarti kan perlu ada standar gitu ya. Nah, ini saya akan bagikan template awalnya dulu deh gitu ya sehingga dari apa yang sudah kita rencanakan kita bisa buat modul ajar sesuai dengan standar Intel SFI. Boleh diklik. Nah, itu dia. Nah, sudah terlihat ya Bapak Ibu ya. Boleh agak digedekan. Nah, ini ada kode warnanya Bapak Ibu sengaja gitu ya. Kode warna biru itu hanya judul. Kode warna kuning itu nantinya Bapak Ibu bisa mengedit sesuai dengan kerangka ajar Bapak Ibu sendiri ya. Atau kalau yang hijau itu adalah modul ajar dari nantinya website Intel SFI. Jadi nanti di website Intel SFI itu ada modul ajar judulnya How to Make Your Own Starter Pack sebenarnya gitu ya. Jadi ada modul khusus di luar professional development yang ngebahas tuntas tentang gimana caranya buat starter pack. Tapi secara umum sudah saya sampaikan
gitu ya. Tapi nanti untuk lebih detailnya lagi Bapak Ibu bisa akses. Kalau di sini di yang warna hijau ada keterangan listen 5 of 17 berarti listen 5 ini menunjukkan modul yang ke sana. Nanti habis ini Mas Doni bakal tunjukkan gitu ya. Modulnya seperti apa ya di websitenya ya. Tapi kita bisa anggap lesson 5 ini adalah modul ajar yang saya maksud tadi. Kayak gitu ya. Lesson 5, lesson 10, lesson 9. Gitu ya. Nah, di sini boleh di agak zoom lagi Mas Doni kayaknya masih agak kecil ya. Terus 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 oke. Kayaknya agak kegedean ya. Nah, boleh nggak apa-apa. Setiap starter pack itu pasti ada kelompok umur ya kan Bapak Ibu ya. Bapak Ibu juga sudah explore sendiri. Nah, dari kelompok umur ini silakan Bapak Ibu tentukan gitu ya. Kalau mungkin SD berarti 5 sampai 10, SMP 10 sampai 14. Kalau SMA berarti 14 sampai berapa tuh? Sekian gitu. Kalau kuliah berapa gitu. Bahkan juga TK juga nggak apa-apa. Gitu ya. Mungkin kalau TK berarti 3 sampai 5, mungkin atau 3 sampai 6. Kalau kuliah mungkin 19 sampai seterusnya gitu ya. Nah, ini dia. Setiap starter pack itu ada mindset dan juga skill set. Itu udah pernah kita bahas juga ya. Ada mindset, ada skill set. Mindset itu kan ada computational thinking sama design thinking gitu ya. Di skill set itu ada simulation and modeling, AI, machine learning, dan lain sebagainya. Minimal di starter pack yang Bapak Ibu buat itu menginfuse satu mindset dan juga satu skill set. Kayak gitu ya. Nanti silahkan dibuka-buka lagi slide-nya yang udah saya ajarkan gitu, yang udah saya bagikan gitu ya. Kemudian nanti nanti akan detail tuh di mindset ini dan skill set ini akan masuknya di mana nanti di yang di bawah ya. Mata pelajaran, durasi belajar gitu ya. Kalau emang tadi kayak misalnya Bu Sepi 3 kali pertemuan itu bisa dicantumkan juga di sini. 120 menit dikali 30 pertemuan misalnya. Gitu. Kalau ini saya 120 menit aja karena satu pertemuan. Kayak gitu ya. Scroll ke bawah. Nah, ini adalah judulnya yaitu Home Electrical Installation yang saya buat. Gitu ya. Oke, next. Dan di sini ada summary-nya juga. Summary-nya adalah siswa-siswa akan mengaplikasikan pengetahuan mereka tentang rangkaian dasar listrik seri dan paralel untuk membuat perencanaan instalasi listrik di rumah. Kayak gitu. Next, ke bawah lagi. Nah, oke, coba agak dikit. Oke, dah. Di lembar kedua, di sini ada konsep dasar, ada software, tujuan pembelajaran, dan juga hasil belajar atau luaran belajar, luaran pembelajaran sebenarnya. Gitu ya. Di konsep dasar saya pengen bilang ada hukum Ohm, ada rangkaian seri paralel sama diagram garis tunggal. Gitu ya. Bapak Ibu pasti mungkin bisa pilih 2 atau 3 kata kunci gitu ya yang mewakili pembelajaran Bapak Ibu. Mungkin boleh sambil coret-coret juga boleh sekarang gitu ya. Kalau misalnya diminta untuk 2 3 kata kunci, kira-kira apa yang akan Bapak Ibu tuliskan? Gitu ya. Nah, software adalah teknologi utama. Sebenarnya nggak cuma utama sih, gitu ya. Di sini saya menggunakan PHET itu di guided praktisnya, Smart Draw itu di independennya. Kayak gitu. Tujuan pembelajaran, luaran pembelajaran, sama ini yang paling penting nih Bapak Ibu, yaitu penerapan dunia nyata. Jadi setiap starter pack harus ada keterangan penerapan dunia nyatanya. Nah, kalau di sini saya berarti siswa memahami keamanan, bisa melakukan perbaikan dasar atau troubleshooting gitu ya, dan mampu merencanakan kebutuhan listrik di rumah sendiri secara efisien dan juga aman. Kayak gitu. Jadi harapannya dari mereka belajar ini punya manfaat ini. Nah, gitu. Ini harus dituliskan juga di modulnya. Seperti itu ya. Nah, ada lesson 8 of 17 artinya nanti merujuk pada modul ajar yang ada di Intel SFI. Gitu ya. Kemudian di sini nah ini dia lesson overview. Sama seperti starter pack yang Bapak Ibu sudah download gitu ya. Di sini paling tidak ada tiga tahapan. Ada introduction, ada development, dan juga conclusion. Gitu ya. Di sini yang ya di ini ya lesson overview ya. Lesson overview. Di sini ada lesson 14 of 17 berarti nanti ada pendetailan penjelasan gitu ya di modul ya. Nah, apa aja sih isi introduction? Kemungkinan besar isi introduction adalah hook dan juga direct instruction. Jadi dari kerangka ajar yang sudah Bapak Ibu buat,
gitu ya. Silakan, biasanya di introduction tuh isinya ya hook sama direct instruction. Gitu ya. Di sini ada kolom tahapan, aktivitas dan juga skill inovasi. Nah, kalau di introduction mungkin belum bener-bener ke-infuse nih skill inovasinya. Nah, karena saya akan masukin skill inovasinya itu di development. Di mana di development ini isinya umumnya biasanya adalah guided practice dan juga independent practice. Gitu ya. Di development intinya saya pengen mereka belajar PHET atau simulasi rangkaian listriknya dan juga membuat instalasi rumahnya di independent practice. Nah, mulai nih masuk nih skill inovasinya nih. Di PHET ada skill inovasi tentang simulation and modeling dan juga di situ ada detailnya lagi kan problem definition. Gitu ya. Kemarin juga kita sudah bahas itu ya. Mungkin Bapak Ibu juga kalau udah buka slide-nya dari masing-masing skill set itu ada detail-detailnya lagi tuh, ada anak-anaknya lagi tuh. Nah, anak-anaknya itulah yang perlu dimasukkan juga. Nggak harus semua anaknya masuk ya. Cukup satu aja gitu ya. Di simulation and modeling itu kan ada berbagai macam anak tuh, ada 4 kalau nggak salah. Saya hanya milih yang problem definition. Kayak gitu. Di independent practice, di sini juga masuk nih mindset, yaitu computational thinking, lebih detail lagi, spesifik lagi decomposition, gitu ya. Decomposition artinya mereka nggak harus langsung mikir utuh gitu ya, tapi saya mendorong mereka untuk berpikir kecil-kecil dulu, berpikir tahapan-tahapan, gitu ya, sehingga nanti si paket satunya itu langsung satu paketnya bisa dicapai gitu ya. Jadi mengurai gitu ya istilahnya ya, mengurai, mendekomposisi tahapan-tahapan. Itu mindset yang mau saya infuse tuh ke mereka. Dan umumnya ini adalah independent practice. Nah, barusan di conclusion isinya adalah wrap up. Di mana di sini saya role play sales rumah ya kemarin ya. Gitu. Itu adalah conclusionnya. Udah. Jadi di lesson overview kita perlu perlu buat ini. Gitu ya. Ini sebenarnya tinggal kopas aja Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah pede dengan kerangka ajar yang sudah Bapak Ibu buat sudah rapi, nanti dikirim ya, Ibu ya. Nanti dikirim. Tinggal nanti Bapak Ibu tinggal kopas aja di sini. Seperti itu ya. Nah, terus selanjutnya ada apa? Oke, ini ada keterangan juga bahwa pelajaran ini dapat dilakukan secara mandiri atau proyek atau kelompok gitu ya dalam proyek pembelajaran tentang topik listrik dinamis. Nah, ini sistem preparation. Misalnya kayak tadi, ada aplikasi yang perlu di-download dulu nggak? Gitu. Kalau misalnya bentuknya website perlu bikin akun dulu nggak? Gitu kan? Atau spesifikasi minimal laptop apa yang dibutuhkan? Ini masuknya session preparation nih. Gitu. Dan ada LKS-nya atau enggak? Nah, itu masuknya session preparation tuh. Gitu ya. Logistik. Jadi nanti ada device apa aja, ada laptop gitu ya. Mungkin kalau misalnya di sekolah ada komputer, ada desktop atau Chromebook gitu ya. Nah, ini kan saya kan pakai website gitu ya. Websitenya ternyata nggak harus buat akun gitu ya. Sehingga langsung aja di situ saya sisipkan linknya gitu dan juga lembar kerjanya. Gitu. Jadi baik yang PHET ataupun Smart DAO gitu ya, saya cuman sisipkan link dan juga LKS-nya. Seperti itu. Nah, terus selanjutnya tadi lesson overview-nya sudah, season preparation udah, dan juga activity guide isinya apa sih? Nah, activity guide ini sama seperti apa yang sudah Bapak Ibu download di Intel SFI adalah pendetailan dari activity dari lesson overview. Gitu ya. Oh iya, saya juga harus jelaskan nih yang ini nih. Ada nggak ya? Oh, harusnya ada ya. Nanti mungkin saya akan edit lagi. Jadi harusnya di sini saya harus jelaskan juga nih dari slide berapa sampai slide berapa. Gitu. Saya mungkin belum ngetik nih ya. Karena di bagian kiri ya, di bagian tahapan itu kan ada durasi berapa menit dan slide-nya gitu ya, dari slide berapa sampai slide berapa. Dari 1 sampai 10 kah, dari 10 sampai 20 kah. Nah, itu nanti detailingnya di sini nih. Gitu, di activity guide. Ya. Jadi di mana nih? Di tahapan introduction 30 menit gitu ya. Di slide 1 tuh isinya apa?
Slide 2 itu isinya apa? Artinya berarti introduction ini saya buat dari slide 1 sampai berapa nih? 15 ya, sampai berapa nih? 16. Gitu ya. Di awal tadi lesson overview harusnya ada keterangan itu 1 sampai 16. Gitu. Jadi saya mendorong banget nih Bapak Ibunya buat bikin slide-nya juga. Kayak gitu sehingga nanti Bapak Ibu bisa masukkan keterangan di sini. Ya, di activity guide-nya. Slide 1 isinya apa, 2 apa, 3 apa gitu ya. Kalau Bapak Ibu berharap modul ajarnya pengen diupload suatu hari nanti gitu ya. Sehingga perlu standar dan inilah standarnya seperti ini begitu ya. Harus dijelasin gitu activity guide-nya ya. Walaupun agak mager ya awal-awal tapi oke lah ini. Saya jelaskan satu-satu gitu ya. Slide 1, 2, 3-nya seperti apa ya. Ada keterangannya gitu kan. Pun juga sama development durasinya 75 menit dari 117 sampai berapa nih 30. Kayak gitu. Juga conclusion juga sama, ada slide 31 sampai 33. Prinsipnya sama dijelasin satu-satu. Kemudian yang terakhir adalah assessment. Nah, ini dia nih yang paling penting. Ya. Di assessment ini ada beberapa kolom gitu ya. Yang pertama adalah kolom fokus, tadi isinya adalah skill set sama mindsetnya apa. Kemudian luaran pembelajarannya itu apa, gitu ya. Atau tujuan pembelajaran. Kemudian di sini ada 3 indikator, gitu. Yang pertama adalah mendekati harapan, memenuhi harapan, juga melebihi harapan. Nah, kalau di sini saya mendekati harapan adalah peserta tidak dapat membuat simulasi rangkaian dengan baik gitu ya. Memenuhi harapannya, siswa bisa menunjukkan gitu ya perbedaan karakter antara elektron yang mengalir pada rangkaian seri dan juga paralel. Karena melebihi harapannya adalah menunjukkan apa tuh penggunaan saklar, nah itu dia penggunaan kontaktor gitu ya, termasuk karakteristik dari diagram garisnya. Nah, ini computational thinking ada independent practice tadi juga perlu dibuat asesmennya, gitu rubrik penilaian ya bukan asesmen, rubrik penilaian, gitu ya. Udah deh, selesai. Udah nggak sih selesai nggak sih? Oh ini kode warna ya, kode warna tuh kuning tadi hanya contoh bisa langsung diedit. Kalau yang warna hijau adalah referensi. How to make your own starter pack. Itu ada di HOTS website Intel SFA ya. Dan juga yang hijau ini maksudnya bisa dihapus. Gitu. Bisa dihapus gitu. Ini tuh hanya keterangan saja. Gitu. Nah, ini adalah ininya ya, doc-nya. Nah, kalau ini adalah teaching deck-nya. Nah, nanti itu juga bisa Bapak Ibu akses ya. Kurang lebih saya sudah buat tuh seperti ini. Gitu ya. Ini dari awal gitu kan. Nanti dimasukkan YouTube. Ini overview-nya. Hukum Ohm masuk gitu ya, mengenal tegangan. Nah, kurang lebih kan dari slide yang Bapak Ibu download kan tampilannya kurang lebih seperti ini ya. Agak-agak flat. Tapi memang ini dibuat sengaja apa ya, general gitu ya, supaya nantinya bisa dipersonalisasi sama orang yang download gitu. Sengaja dibuat seperti ini. Hubungan antar variabel gitu ya. Nah, sampai slide terakhir lah, seperti ini kurang lebih. Nah, ini tuh bukan hanya, ya tadi, dari activity gaya tadi, ya kita buat di slide-nya. Nanti ini bisa diakses ya Bapak Ibu ya. Baik itu tadi yang template doc-nya, dan juga slide-nya. Gitu ya, jangan khawatir. Nanti slide-nya akan dibagikan, nanti tinggal diakses saja. Dan kalau pengen bikin slide-nya seperti ini, nanti tinggal di make a copy aja. Gitu ya. Oke, pertanyaan bagus ya dari Bu Hera ya. Bisa keduanya. Gitu ya. Kita juga nggak punya larangan. Nggak ada larangan untuk menampilkan video YouTube. Nah, gitu. Ini bisa diklik ini sebenarnya nih. Kalau nggak salah. Oh, ini harus di slideshow dulu ya. Tapi intinya bisa diklik. Udah nggak tuh? Nah, bisa diklik gitu. Kan tinggal kalau di Canva kan tinggal di input aja ya. Input YouTube gitu langsung muncul seperti ini. Ya, bisa dari kita yang buat, bisa juga dari video orang lain gitu. Nggak masalah. Gitu ya. Nanti bisa diakses, nanti bisa di backup copy kalau emang pengen buat seperti ini. Nah, memang kelihatannya agak flat ya, sengaja. Lagi-lagi supaya nanti orang yang mendownload modul ajar ini di masa depan gitu ya, di suatu hari nanti bisa mempersonalisasi sendiri. Kayak gitu. Makanya dibuatnya sengaja seperti ini. Ini juga sama.
Sampai akhirnya nanti saya di guided praktis juga ada ininya. Nah, alur kerjaan ini guided praktis nih. Ini independen praktis ya, perancangan instalasi sederhana. Nah, ini tujuan kamu hari ini adalah bla 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 bla. Persiapan alat. Nah, misi-misinya, alur kerjanya kayak gimana? Gitu, instruksinya seperti apa. Nah, baru deh. Ini level 1 gitu ya. Nanti ini level 2 gitu. Nah, udah deh. Kesimpulan. Ini wrap up-nya. Gitu. Udah deh. Begitu Bapak Ibu, ini adalah slide dan juga template dokumen. Seandainya Bapak Ibu ke depannya berharap modul ajarnya Bapak Ibu tidak hanya dikonsumsi sendiri atau rekan-rekan di sekolah gitu ya, tapi pengen dibuat global gitu ya. Bisa nanti Bapak Ibu mengakses edukator gaya template-nya seperti apa dan juga slide-nya kayak gimana. Itu bisa di make a copy aja. Kayak gitu. Nah, tadi kan saya sempat singgung soal modul belajar di Intel SFA ya kan. Nah, itu yang mana sih sebenarnya? Nah, bakal dijelaskan sama Mas Doni gitu. Boleh Mas Doni silakan. Apakah di Tes, tes. Baik, suara saya terdengar ya Bapak Ibu? Oke, saya akan coba mendemonstrasikan bagaimana cara mengakses modul cara pembuatan starter pack ya. Kita mulai dari awal, kita mulai dari login, kita akses dari skills4innovation.intel.com seperti biasanya. Terus kita login, get started. Next. Udah. Oh, sorry, sorry. Oke, oke. Oke, maaf. Saya ternyata eh, belum share websitenya. Oke, sudah muncul ya Bapak Ibu? Eh, Pertama-tama kita coba login ya ke website Intelnya seperti biasanya. Kita get started atau continue ini. Kita login pakai email yang sudah kita punya. Password. Nah, kita klik continue. Nah, untuk mengakses kursus cara pembuatan starter pack-nya, Bapak Ibu bisa, ini kan mulai dari halaman utama SFA-nya, kita masuk ke bagian pengembangan profesional atau dari eh, professional development. Kita klik mulai dari sini. Nah, Bapak Ibu kan pasti sudah familiar dengan level 1, level 2, dan sampai level 4 ini. Nah, ini kalau bagian ini kita scroll ke bawah lagi, akan ada bagian yang namanya berpikir tingkat tinggi atau kalau di bahasa Inggris itu higher order thinking. Nah, kita coba klik di sini. Akan muncul halaman seperti ini. Kita scroll ke bawah. Di sini ada 3 modul. Nah, yang perlu kita buka itu yang di sini. Ada judul modulnya itu How to Create Your Own Starter Pack atau kalau di bahasa Indonesia itu artinya modulnya bagaimana cara membuat starter pack. Klik. Oh, ini karena saya kemarin sudah sempat membuka, berarti saya tulisannya lanjutkan pelatihan ini. Tapi Bapak Ibu juga sama persis nanti posisinya di sini. Klik mulai.
Nah, di sini nanti akan jadi lessonnya itu seperti lesson professional development. Jadi dari awal ini, di awal-awal akan dibahas tentang bagaimana filosofi starter pack, bagaimana konsepnya gitu. Nah, setelah itu semakin ke bawah akan dibahas tentang teks secara teknisnya, lebih ke teknisnya aja, bagaimana cara membuat skill starter pack-nya, modul starter pack. Nah, silakan Bapak Ibu nanti bisa mencoba mengakses eh, modul How to Create Your Own Starter Pack ini. Isinya ini sangat-sangat lengkap, sangat-sangat jelas. Mungkin isinya bisa saja terlalu banyak ya. Iya, mungkin agak overwhelming, tapi di sini bisa sangat jelas. Seharusnya di sini ada semua info yang Bapak Ibu butuhkan untuk membuat starter pack. Mungkin itu dari saya, bisa selanjutnya bisa dilanjutkan sama Pak Reski lagi. Oke, nggak apa-apa, jangan. Nah, oke. Mungkin sedikit jelasin ya Bapak Ibu ya. Nah, di modul ini nantinya ada salah satu bagian saya lupa di mana. Nah, itu dia yang mau saya jelasin juga. Nanti di salah satu modul di sini akan ada pengelompokan teknologi Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu diberikan referensi kalau animasi itu ada aplikasi apa aja. Kalau berkaitan dengan jaringan ada apa aja. Kalau berkaitan dengan satu pengetahuan ada apa aja. Misal AI apa aja, programming apa aja. Nah, itu bakal dikasih juga tuh di salah satu sub bab yang ada di sini, gitu ya. Eh, yang mana subbab itu udah saya bagikan juga sebenarnya di mana? Di channel ya. Cuman nggak semuanya gitu. Nanti Bapak Ibu bisa akses, di situ diberikan referensi gitu ya, teknologi apa yang bisa Bapak Ibu buka berdasarkan pengetahuan yang dibutuhkan. Kayak tadi AI itu ada apa aja, AR itu ada apa aja, VR itu ada apa aja, animasi ada apa aja. Nanti di sini ada listnya gitu ya. Karena kan kemarin kan kebingungan kita adalah kita minim referensi teknologi apa sebenarnya yang sudah ada yang bisa kita pakai. Nah, di modul ini bakal dikasih tahu kayak gitu. Tadi kalau ngomongin skill set, mindset gitu ya. Di sini juga bakal dikasih tahu nih skill set apa yang tepat yang bisa kita infuse seperti itu. Mindset juga sama. Nah, nanti silakan Bapak Ibu akses modulnya seperti biasa, nanti ini akan ada panduannya. Sayangnya eh, modulnya saat ini baru ada berbahasa Inggris. Tetap bisa Bu Rahma ya. TK dan PAUD tetap bisa. Prinsipnya ini universal kok. Gitu. Ini semua yang ada di sini universal, tidak kayak cuman SD, SMP, SMA aja tapi universal. Kayak gitu. Sayangnya untuk saat ini masih dalam bahasa Inggris gitu ya. Kami sendiri dari Aksio lagi diminta untuk mereview mode bahasa Indonesianya gitu ya. Termasuk saya juga lagi mereview eh, versi bahasa Indonesianya kami lagi mereview gitu. Nanti kalau misalnya sudah, barangkali nanti ada versi bahasa Indonesianya. Gitu. Tapi sekarang masih dalam proses review. Sehingga untuk saat ini, untuk sementara ini masih pakai berbahasa Inggris. Nggak apa-apa Bapak Ibu sekalian belajar gitu ya. Ataupun tinggal pakai chat GPT aja gitu ya. Translate ini gitu kan. Gampang. Gitu ya. Di sini juga ada referensi-referensi yang pokoknya bisa Bapak Ibu akses. Gitu aja mungkin. Nah, nah, oke. Nah, mungkin saya juga sedikit jelasin ini. Yang pertama adalah saya ucapkan selamat gitu ya untuk beberapa pendidik kita hari ini sudah terbit tuh Silver Ambassador-nya ya. Termasuk Pak Ahmad Hudori ya tadi kayaknya ya. Termasuk ya. Atau siapa ya? Yang sempat ini juga. Ada lah pokoknya Iya laporannya Pak, di nah Pak. benar ya. Iya, mantap sekali ya. Nah, itu Bapak Ibu yang belum mungkin segera gitu ya diimplementasikan baik itu dari Satrapek yang sudah ada dan ternyata juga dari Satrapek yang Bapak Ibu buat sendiri gitu. Karena benar tuh tadi kalau saya desain grafis gimana ya nggak ada nih, nggak apa-apa dibuat aja Satrapeknya sendiri kerangka ajar sederhana yang kayak saya tadi tunjukkan gitu ya. Dan kalau sudah siap tinggal langsung diimplementasi aja. Seperti itu. Nah, kalau Silver Ambassador-nya sudah, nah barangkali langsung tuh diajukan juga isi formnya TTT, Aksio Kelas Program. Setelah pelatihan ini baru kami proses.
Begitu ya. Nah, barangkali nanti dari Bapak Ibu ini akan menginspirasi guru-guru yang lain dan nanti suatu hari nanti gitu ya, guru-guru lain itu juga bakal menggunakan SFI dan punya Silver Ambassador juga. Kalau ada 10 guru aja di sekolah, sudah bisa diajukan Intel Certified School. Gitu. Ataupun di universitas ya. UPI sekarang sudah Certified School soalnya. Berarti sudah ada minimal 10 dosen yang teridentifikasi sudah Silver Ambassador. Dan dari yang data kami juga udah ternyata kayaknya salah satu dari pendidik hari ini juga ada yang dari UPI tuh yang Silver Ambassador. Gitu ya. Hanya butuh 10 orang aja yang Silver Ambassador dan punya TTT gitu ya, langsung bisa diajukan Intel Certified School. Kayak gitu. Sebenarnya itu aja Bapak Ibu pertemuan hari ini gitu ya. Nggak kerasa udah mau jam 9 gitu ya. Oh, Pak Bobi mau tanya dulu. Iya, betul sekali. Mungkin kalau ada yang masih bertanya, Pak Bobi silahkan on mic, Pak. Baik, ini yang saya mau tanyakan mengenai proses peluang keuntungan pelatihan ini ya. Mm-mm, Kan Silver Ambassador itu diajukan, kemudian mm-mm, nanti setelah dapat sertifikatnya, kemudian diupload untuk mendapatkan TTT. Nah, mm-mm. untuk Intel Certified School ini sendiri di dalam pelatihan untuk pengimbasan ya, berarti Mm-mm. ke guru-guru itu prosesnya sama seperti yang pelatihan di awal atau ada caranya untuk Oke, pengimbasan tersebut. Terus satu lagi, eh, setiap guru nanti atau untuk Intel Certified School itu semuanya harus mempunyai akun masing-masing atau bagaimana? Terima kasih. oke. Pertanyaan yang bagus banget dari Pak Bobi ya. Oke, soal pengimbasan gimana nih Mas Reski gitu kan? Nah, ada dua opsi nih Pak. Yang pertama gitu ya, misalnya Pak Bobi nih di sekolahnya karena sudah merasakan gitu ya TTT Intel SFI sama saya gitu. Opsi pertama adalah bisa nantinya kita kerjasama nih dari Aksio dan juga sekolah Bapak bisa menghadirkan misalnya saya atau tim lain yang mengajarkan TTT di sana kayak gitu. Sehingga nanti saya yang mengajarkan guru-guru lain gitu ya. Prosesnya kurang lebih sama seperti ini. Kalau misal offline bisa 3 hari gitu ya. Minimal minimal ya minimal 2 hari lah. Kayak gitu itu sudah bisa termasuk TTT gitu. Karena untuk bisa Intel Certified School itu kan dua tadi syaratnya. Ada 10 guru yang Civil Ambassador dan juga ada 10 guru yang punya TTT kayak gitu. Sehingga nanti kalau misalnya kerja sama-sama kami gitu kan, nanti saya datang ke sekolahnya Bapak untuk bisa menginfus juga hal yang sama. Kayak gitu ya, sehingga nanti mereka bisa dapat tuh bukan bisa dapat, mereka bisa punya peluang untuk mengimplementasikan juga Civil Ambassador-nya seperti Bapak gitu ya. Dan juga bisa mengklaim TTT dari kami. Kayak gitu. Baru setelah udah ada 10 guru, ajukanlah tuh Intel Certified School. Itu opsi pertama. Opsi kedua adalah Pak Bobi langsung yang mengajar. Gitu. Jadi harapannya dari sini gitu ya, dari pertemuan 6 hari ini, rekan-rekan ini bisa jadi trainer gitu ya untuk sekolahnya minimal masing-masing. Kayak gitu, Pak Bobi gitu kan ya. Pengen pengimbasan ke 10 guru lainnya, Pak Bobi bisa mengajar langsung. Tapi nanti perlu kerja sama-sama kami juga dari aksi kelas program karena kami megang license-nya untuk mengeluarkan TTT-nya. Kayak gitu. Kan perlu nih mengeluarkan TTT kan, tapi tidak langsung sekolah Bapak mengeluarkan sertifikat TTT gitu. Tidak, tapi perlu dari kami karena kami yang memegang lisensinya dari Intel Indonesia untuk mengeluarkan TTT certified gitu ya. Tapi yang ngajar nggak harus saya, bisa Pak Bobi langsung. Gitu ya, Pak Bobi langsung ngajarin ke 10 guru misalnya gitu ya yang ada di sekolah Bapak. Nah, Pak Bobi itu bisa ngajuin Gold Ambassador, Pak. Gitu ya. Karena syarat dari Gold Ambassador adalah mengajar. Gitu. Mengajar minimal berapa guru ya kemarin ya? Saya lupa ya. Entah 10 atau 20 guru gitu ya. Jadi Pak Bobi nantinya kalau Pak Bobi berani gitu ya, uh, langsung mengajarkan ke rekan-rekannya kerja sama-sama kami gitu ya. Nanti dicatat juga dokumentasinya. Pak Bobi berpeluang bisa mengajukan Gold Ambassador karena Pak Bobi sudah mengajar gitu. Teman-teman Pak Bobi bisa dapat Silver Ambassador, Pak Bobi bisa jadi Gold Ambassador. Itu kalau Pak Bobi mau ngajarin langsung yang opsi kedua tadi.
Kayak gitu. Jelas gak Pak nih Pak? Atau ada yang mau ditanyakan lagi Pak? Oh ya tadi soal akun ya. Iya betul Pak. Untuk rekan-rekan yang mau belajar ke Intel SFI tentunya harus punya akun. Gitu. Apakah Intel Certified, kalau misalnya sekolahnya sudah Intel Certified School, apakah semuanya banget harus punya akun? Minimal 10 guru. Yang tadi, minimal 10 guru punya akun, Silver Ambassador dan juga TTT. Nggak harus semuanya. Minimal 10 guru tadi. Kayak gitu. Ada lagi mau ditanyakan Pak Bobby? Pertanyaan bagus banget ini. Ya, yang satu lagi tadi ketika saya nanti mau Mm-mm. mengajar 10 guru pengibasan itu Hmm? akunnya prosesnya seperti yang awal pelatihan ini atau harus koordinasi dulu dengan Mas Rizky-nya atau di Axio-nya? Ya, jadi perlu Pak, perlu koordinasi sama kami karena kami perlu melakukan preregistrasi gitu ke Intel SFI-nya. Itu untuk kelancaran gitu ya, untuk kelancaran apa namanya? Untuk kelancaran proses registrasi nanti plus kan memang kode registrasinya dari kami kan. Sebenarnya kan Aksio SFI itu kan. Begitu sehingga tetap perlu ada pemberitahuan, ada kerjasama dari kami Aksio kelas program. Kayak gitu. Sehingga nanti kami juga bantu preregistrasinya, pengajuan akunnya, sehingga nanti 10 guru lainnya itu tinggal registrasi aja. Nggak perlu ada error atau lain sebagainya. Kayak gitu. Jelas Pak? Ya, jelas ya mungkin nanti ada mekanisme atau license-nya yang bisa kami baca untuk hal-hal tersebut mungkin. Ya, betul sekali Pak. Atau nantinya mungkin kan nanti di Q1 gitu ya, di tahun depan awal tahun mungkin akan ada TTT lagi. Kayak gitu. Mungkin, ya kan? Sehingga nanti pengimbasannya adalah mengajak aja. Gitu. Bisa jadi nggak harus opsi 1, opsi 2 tadi. Bisa jadi opsi 3-nya adalah nantinya mengajak gitu ya. Mengajak rekan-rekan guru yang lain untuk ikut TTT online sama saya di awal tahun. Kayak gitu. Masih bisa ditahan. Tentu tidak, Pak. Itu sudah jadi syarat minimal, Pak. Mohon maaf ya, Pak Arya ya. Gitu. Jadi minimal 10 guru dan itu aturan dari Intelnya langsung gitu ya, bukan dari kami ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke. Seperti hal yang Bu Sepi ya, izin pertama Silver Ambassador dan TTT bisa eh, digunakan untuk apa saja gitu ya. Nah, kalau sudah masuk komunitinya Intel SFI biasanya Bapak Ibu bakal dapat email tuh untuk ikut serta dalam pelatihannya mereka gitu ya, yang global itu. Saya juga suka dapat tuh webinar-webinar gitu ya. eh Eksklusif dari Intel SFI gitu. Jadi Silver Ambassador ini bisa dimanfaatkan yang pertama adalah untuk branding tentunya. Gitu ya, ada value tambahan sebagai pendidik gitu ya bahwa saya sudah certify Silver Ambassador. Silver Ambassador itu apa? Adalah orang yang sudah berpengalaman mengimplementasi teknologi dan pembelajaran. Jadi brand atau citra itu bisa dibangun gitu ya sebagai branding personal ya, personal branding ya. Gitu. Biasanya online Ibu, soalnya global kan gitu. Biasanya global dan kadang-kadang webinarnya jam jam 2 subuh soalnya kan beda waktu ya. Makanya saya jarang sebenarnya, tapi kalau memang Ibu mau rutin kok ada webinarnya. Kayak gitu. Nah, kalau TTT buat apa? TTT itu adalah ibarat tuh izin gitu ya. Izin yang bisa em, yang izin yang membuat ibu bisa mengajar SFI gitu ya, seperti yang tadi saya jelaskan. Bisa jadi yang nantinya melakukan pengimbasan adalah bukan saya tapi ibu gitu ya, ibu yang sudah punya sertifikat TTT kayak gitu. Dan kalau misalnya ibu sudah mengajar gitu ya tadi ya lewat TTT tadi bisa mengajukan Gold Ambassador kayak gitu. Makanya saya buat tuh grup-grup kecil daerah gitu ya supaya berkoordinasi nih, siapa tahu nanti ada dilakukan penyelenggaraan TTT SFA yang eh, Bapak Ibu lakukan gitu ya sebagai entah itu sekolah atau kelompok kayak gitu. Sehingga nanti harapannya bukan saya lagi nih yang mengajar gitu karena saya lelah sekali nih harus misalnya harus ke Semarang, harus ke Sulawesi. Karena sudah ada Bapak Ibu semuanya ngapain harus saya gitu kan? Kenapa nggak Bapak Ibu aja nih yang ngajar gitu kan SFI kan nanti soal bahan ajar itu bisa koordinasi sama kami tentunya. Apa yang dibutuhkan bisa koordinasi sama kami.
Gitu. Ini kan pun ini juga udah saya sharing kan, recordingnya sudah, slide-nya sudah. Sehingga Bapak Ibu kalau misalnya sudah punya TTT sertifikat dari kami, sudah license gitu ya, bisa mengajar. Kayak gitu. Nah, bisa untuk lomba guru inspiratif. Betul banget Bu Asutik ya. Dari modul ajar yang Bapak Ibu buat pun itu juga sudah jadi karya kreatif inovatif tuh. Barangkali ada lombanya. Kayak gitu kan. Siapa tahu gitu kan bisa menginspirasi juga dari situ. Terkait nanti untuk mendapatkan Oke, saya coba baca ya biar kita ini ini lumayan panjang nih kata Bu Alia ya. Saya ingin bertanya terkait nanti ketika kita sudah mendapatkan sertifikasi training Intel SFI, apakah kami bisa membuka pelatihan untuk mahasiswa mendapatkan sertifikasi kompetensi? Karena kebetulan kami di sini dari teman-teman mahasiswa UPI gitu ya, Kampus Purwakarta cukup banyak yang mengikuti pelatihan ini. Dan kebetulan juga ini bisa jadi pijakan dan bekal kami untuk membantu nantinya mahasiswa lain terkait sertifikasi kompetensi mereka. Maksudnya kompetensi apa nih, Bu? Maksudnya spesifik sertifikasi kompetensi apa nih? Kalau misalnya kompetensinya tadi SFI, gitu ya, kompetensi SFI, ini tuh bisa banget, gitu ya. Kan Ibu sudah punya Silver Ambassador, udah punya TTT. Artinya Ibu sudah license bisa mengajar, bisa menyelenggarakan pelatihan, gitu ya. Let's say gini ya, Ibu menyelenggarakan pelatihan untuk 10 guru tadi. Apa sih bedanya antara kerja sama kami dengan yang enggak gitu ya. Kalau kalau misalnya enggak kerja sama kami berarti ketika Ibu melakukan pelatihan, sertifikat TTT-nya nggak bisa didapatkan sama si 10 guru tadi. Kayak gitu. Sehingga harus tetap kerja sama kami karena kami adalah pemegang license dari Intel Indonesia. Kan pasti pengen juga tuh yang 10 guru lainnya punya sertifikat TTT juga kan. Nah, sehingga tetap perlu kerja sama kami. Tapi penyelenggaranya nggak harus kami, tapi bisa Bapak Ibu sekalian gitu ya, Bapak Ibu yang bisa jadi trainernya bukan saya, seperti itu ya. Sehingga kalau kompetensi dimaksudkan adalah kompetensi Intel SFI yang sama nih seperti yang Bapak Ibu pelajari di sini, bisa banget ya, bisa banget. Nah, untuk alurnya seperti apa nanti kami berikan kontak gitu ya, nanti saya berikan kontaknya atasan saya sehingga nanti ada hal-hal lah yang perlu dilakukan begitu ya, yang mungkin ada ya mungkin nanti bisa ada bahasan berbeda gitu ya dari yang sekarang ya. Intinya adalah seperti itu, nanti kontak aja kami. Yang ini ada 10 guru yang ikut ternyata ini namanya saya apakah kalau untuk universitas atau lebih khususnya program studinya juga akan mendapatkan sertifikasi serupa? Terkait sertifikasi guru untuk sekolah itu kan minimal ada 10 guru yang mengikuti training ini. Apakah kalau untuk oh alah. Ngomong-ngomong, kita tuh sekarang ya UPI itu sudah certified gitu ya, sudah certified. Nanti ini mungkin perlu saya konfirmasi, saya juga kurang tahu detailnya apakah UPI itu dari UPI secara utuh gitu ya, hanya 10 dosen saja atau gimana, nanti mungkin saya akan konfirmasi, nanti akan saya coba informasikan. Karena saya takut salah gitu, saya takut menyampaikan informasi yang keliru. Apakah 10 guru ini ya tadi 10 guru spesifik jurusan tertentu atau 10 guru universal gitu ya, dari fakultas dari jurusan ini satu, dari jurusan 2 satu gitu ya. Yang pendidikan biologi satu, pendidikan sejarah satu misalnya atau gimana. Nah, itu mungkin nanti saya akan coba cari tahu dulu informasi lebih detail. Yang jelas, kampus dan universitas itu bisa certified school. Kemarin juga kami kerjasama dengan USTB gitu ya, Santo Borromeus. Kedepannya mereka juga akan diproyeksikan bisa jadi Intel Certified School gitu ya. Apalagi kemarin juga saya baru menyelenggarakan TTT offline di sana. Ya gitu, dan sudah ada 20 guru yang lagi proses pengajuan Silver Ambassador. Kayak gitu. Ya, bisa jadi tim Aksio nanti ke daerah ya, atau langsung nih Bapak Ibunya ya, gitu kan. Nggak harus saya. Wah, karena saya pernah ada momennya seminggu sekali ke Jawa Timur Bapak Ibu. Aduh, 3 minggu berturut-turut gitu ya, saya harus ke Jawa Timur untuk TTT gitu ya. Wah, itu sangat bikin rontok badan ya Bapak Ibu ya. Sehingga makanya dari sini saya pengen banget nih ada trainer-trainer daerah gitu ya. Makanya ada komunitas di daerah gitu ya. Apakah ada validatornya? Tentu gitu ya Pak Firman ya. Nanti akan ada proses review. Nanti
silakan nanti buat Bapak Ibu yang sudah membuat modul ajarnya sesuai dengan standarnya kami, Intel SFI gitu ya. Silakan nanti kontak lagi ya, kontak lagi kami. Begitu, kontak lagi Aksio Kelas Program untuk dibantu pengajuan gitu untuk nantinya bisa dipublish di Intel SFI. Gitu ya. Oh, oh lanjutan. Ya, ya Silver Ambassador ya maksudnya ya. Oke. Iya, saya juga pengen nih kalau misalnya ya bisa jadi nanti saya akan ke sekolah Bapak Ibu, pas saya bakal jalan-jalan gitu ya ke Lampung, ke Sulawesi gitu ya. Saya senang sekali jalan-jalan gitu. Tapi kalau saya sangat encourage sekali, pun misalnya ya, pun misalnya nih, saya ke Lampung gitu ya, ke tempatnya Bu Sepi gitu. Mungkin saya akan ngajak Bu Sepi sebagai asisten trainer gitu. Atau nanti Bu Sepi saya encourage juga untuk mengisi beberapa sesi gitu. Mungkin dari misalnya 10 sesi saya minta Bu Sepi ngasih 2 sesi atau 3 sesi begitu. Bisa jadi ya. Bisa jadi opsi 1 sama opsi 2 tuh dijalankan bareng tuh. Misalnya saya ke sekolah Pak Bobi gitu ya. Nggak semuanya saya yang mengajarkan. Tapi Pak Bobi juga misalnya mengisi 2-3 sesi tadi. Begitu. Apakah ini mempengaruhi hubungan kerjasama antara kelas industri dengan perusahaan? Bisa jadi gitu ya. Karena kami pun juga dari Aksio bekerja sama dengan industri gitu kan. Sehingga kalau misalnya Bapak Ibu itu Intel Certified School tentunya akan dapat exposure gitu ya baik dari kami Aksio Kelas Program ataupun juga dari Intelnya. Sehingga itu bisa membuka peluang-peluang tersebut. Begitu ya ada kerja sama industri ya. Karena dilihat nih wah, industri juga kan pengen lihat wah ini udah Intel SFI Certified School nih, artinya ada standar gitu kan ya. Ada standar teknologi yang diterapkan dalam proses pembelajaran seperti itu. Industri bakal melihatnya seperti itu juga sehingga tentu akan membuka peluang-peluang. Oke, kalau gitu ada lagi pertanyaan? Sudah jam 9:07 nih ternyata. Begitu ya. Kalau misalnya sudah tidak ada, seperti biasa ini adalah sosial media kami gitu ya, Aksio Indonesia, Aksio Kelas Program dan juga IG saya gitu ya, website juga ada Skill for Innovation dan juga Aksio Kelas Program. Oke, terus Mas Reski untuk hari Jumat ngapain? Nah, untuk hari Jumat silahkan rekan-rekan yang sudah membuat silahkan buat slide-nya. Nah, gitu. Buat slide-nya. Kalau bisa buat slide-nya dulu deh. Gitu. Kalau tadi template itu kan tinggal kopas-kopas aja sebenarnya. Ya kan? Sekarang coba Bapak Ibu saya encourage, saya tantang untuk buat slide. Yang harapannya hari Jumat bisa Bapak Ibu presentasikan. Gitu ya. Bagi Bapak Ibu yang berhasil gitu ya membuat slide, nanti akan ada tentunya door prize gitu ya dari kami Aksio Kelas Program gitu ya. Mungkin nanti akan ada 3 atau 4 guru, mungkin kalau ada 5 guru boleh juga yang mau presentasi slide-nya gitu boleh. Jadi tugas untuk hari Jumat adalah silakan Bapak Ibu membuat slide-nya. Ya seperti yang saya tadi ya, silakan di make a copy. Atau nggak harus pakai template dulu deh, nggak apa-apa. Pakai stylenya Bapak Ibu dulu juga nggak apa-apa. Nah, gitu yang penting slide-nya silakan dibuat. Harapannya nanti hari Jumat bisa dipresentasikan. Dan jadi sharing juga nih buat kami-kami nih. Buat rekan-rekan guru yang lain. Gitu ya Bapak Ibu ya, jelas ya. Nanti ini juga akan saya tuliskan di ringkasan ya, di simpulan ya. Tinggal diakses juga. Terakhir ada yang mau ditanyakan? 5, 4, 3, 2. Oke, boleh dong ininya dong, reaksinya dong. Kalau sudah ini dong, kalau sudah paham dong, boleh nih. Wah, mantap nih ya. Oh, ada Pak Erwin. Pak Erwin? Oh, nggak jadi. Mantap ya. Oke, saya berharap nanti Bapak Ibu yang bagi yang belum membuat own starter pack-nya silakan dibuat. Bagi yang sudah membuat kerangka aja starter pack silakan segera diimplementasi karena mau liburan gitu ya, mau liburan semester ya, sebelum liburan semester. Semoga-moga hadiah akhir tahun ini Bapak Ibu sudah Silver Ambassador gitu ya. Saya bantu aminkan. Dan seperti biasa kalau mau tanya, mau konsultasi boleh banget ya. Chat saya atau diskusi di grup. Gitu mau telepon juga boleh kalau memang itu diperlukan. Tapi janjian dulu gitu ya tentunya ya. Oke kalau gitu Bapak Ibu sekali lagi terima kasih. Semoga kita tidak patah arang dalam belajar. Capek nggak apa-apa, berhenti nggak boleh gitu ya.
Karena tentunya kita sebagai pendidik tentunya ingin terus memberikan pengalaman terbaik buat siswa kita, sehingga yang siswa butuhkan adalah kita yang nggak berhenti belajar. Itu saja Bapak Ibu, kalau gitu cukup dari saya. Terima kasih, saya kembalikan lagi ke EMC. Oke, terima kasih banyak kepada Pak Reski dan Pak Doni dan yang sudah memaparkan materi yang biasa, bermanfaat, dan tentunya semakin mudah wawasan kita semua. Sebelum acara yang tutup ini, kita akan melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu untuk kepentingan dokumentasi. Silakan Bapak Ibu semua untuk menyalakan kamera dan atur posisi sebaik mungkin. Saya tunggu ya Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu, kita mulai dari slide yang pertama. 1, 3. Lanjut ke slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, slide yang terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak atas partisipasi dan perhatian Bapak Ibu semua dari awal hingga akhir acara ini. Terima kasih juga kepada Pak Reski dan Pak Doni Surya atas materi yang telah disampaikan. Semoga materi hari ini bisa menjadi bermanfaat dan menambah semangat Bapak Ibu semua untuk terus belajar dan berprestasi lebih baik lagi. Tetap semangat dan jangan takut untuk gagal, karena kegagalan adalah dan kesuksesan. Jangan takut untuk mengambil risiko, karena setiap tantangan adalah kesempatan kita untuk tumbuh dan berkembang. Saya Agustin Kastia, selaku FC pada hari ini, pamit undur diri. Sampai jumpa dan selamat malam Bapak Ibu semua. Selamat Ibu, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. We're slowly moving into the fourth industrial revolution, often called Industry 4.0. And as a result, the skill sets required from students when they leave school and college is different. So we're now looking for students with analytical computing skills, algorithm thinking, AI, data science. And as part of a pilot project with the Tablet Academy and Intel, we're working here at Newtown College to explore some of these areas and have the students do hands-on activities around Industry 4 technologies. Today we have a fantastic session with Simon Johnson about artificial intelligence as well as robotics. We participate in series of activities to see how artificial intelligence learns from us as humans. The first thing we've done in the session was look at some potential future careers. We talked about what we think may be future careers, and then we were given a task. We've been using Python, and we've been given a set of things that we have to draw, and we have to achieve it in the least amount of lines. The impact has been really successful. The students have really enjoyed the activities, but one of the most positive things that come out of this is the students saying, I thought that these topics are really difficult, but these lessons and courses have shown us how easy it is to access these technologies. Programming is already in every aspect of our lives. We are talking about car mechanics, we are talking about electronics, we are talking about, smart devices that we have in our homes as well. AI is the future. AI already exists, and for students to make that connection between the classroom and where they can go in the future is very important. We're slowly moving into the fourth industrial revolution, often called Industry 4.0. And as a result, the skill sets required from students when they leave school and college is different. So we're now looking for students with analytical computing skills, algorithm thinking, AI, data science. And as part of a pilot project with the Tablet Academy and Intel, we're working here at Newtown College to explore some of these areas and have the students do hands-on activities around Industry 4 technologies.
today we have a fantastic session with Simon Johnson about artificial intelligence as well as robotics. We participate in series of activities to see how artificial intelligence learns from us as humans. The first thing we've done in the session was look at some potential future careers. We talked about what we think may be future careers, and then we were given a task. We've been using Python, and we've been given a set of things that we have to draw, and we have to achieve it in the least amount of lines. The impact has been really successful. The students have really enjoyed the activities, but one of the most positive things that have come out of this is the students saying, I thought that these topics are really difficult, but these lessons and courses have shown us how easy it is to access these technologies. Programming is